untuk menyampaikan. Silakan Mas Novel. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya dikasih akses untuk share screen Pak bagi ya? Oh iya betul. Ini belum saya kasih. Sekarang sudah siap Mas, silakan. Oh iya, sebentar. Ya. Sudah kelihatan Pak Bagio? Ya, sudah kelihatan. Tinggal slideshow-nya aja biar kelihatan besar. Coba saya jelaskan sebentar dulu ya sebagai pengantar sebelum kita lanjut langsung praktek ya. Jadi di dalam jurnal ini terdapat 2 jurnal ya. Ada JIM sama JKG. Tadi sudah diterangkan sama Pak Bagio. JIM itu untuk Jurnal Internasional Microfinance Studies dan JKG ini Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengakses jurnal ini melalui URL di bawah ini. jurnal.imvea.org.id. Nah, nanti akan menemukan 2 jurnal ini, ada JIM dan JKG di sini. Nah, mungkin nanti untuk Bapak Ibu semua yang terlibat dalam pengelolaan jurnal ini bisa melakukan register terlebih dahulu melalui register di sini. Kemudian login. Setelah itu nanti akan memilih 2 jurnal. Pengelolaannya ini di jurnal JKG aja atau JIM aja atau kedua-duanya bisa. Nanti tinggal di checklist. Sebelumnya saya coba jelaskan mengenai rule-nya ya, pengelolaan jurnal ini. Sebenarnya di pengelolaan jurnal ini pekerjaan pengelolaannya itu sudah di pos-poskan masing-masing. Ada beberapa user rule ya, atau peran-peran di online jurnal ini. Yang pertama ada site administrator. Site administrator ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada journal manager, kemudian ada editor, section editor, author, reviewer. Nah, setelah dari reviewer langsung ada copy editor dan layout editor. Mengenai tugas-tugas rule-rule ini saya coba jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk site administrator ini tugasnya adalah melakukan konfigurasi jurnal ini yang pertama. Yang kedua adalah menambahkan bahasa atau modul-modul yang lain atau menu-menu yang lain lah ketika ada tambahan plugin atau modul yang lain. Kemudian juga menambahkan jurnal yang baru. Jurnal yang baru ini kita kan sudah ada 2 jurnal ya tadi, JIM sama JKG. Ketika ada pengembangan jurnal, nah itu bisa ditambahkan. Tetapi yang bisa menambahkan hanya site administrator. Kemudian melakukan editing background, termasuk header, side menu atau menu right menu ya, menu yang sebelah kanan itu. Kemudian juga bisa melakukan create user baru secara manual. Selain itu, user juga bisa mendaftarkan diri register sendiri-sendiri ya masing-masing. Nanti aksesnya bisa diubah dengan site administrator ini. Kemudian selanjutnya adalah journal manager. Journal manager ini di bawahnya site administrator hak aksesnya ya. Tugasnya adalah pengaturan website jurnal. Kemudian ada pengaturan akun user. Jadi selain site administrator, journal manager ini juga bisa meng-create akun user atau menentukan hak aksesnya. Ketika sudah ada yang mendaftar, hak aksesnya mau dibuat editor atau section editor atau reviewer. Nah, itu bisa dilakukan juga oleh journal manager. Nah, ini nomor 3 adalah dapat menambahkan
user editor, section editor, copy editor, layout editor, reviewer maupun author. Kemudian membuat section baru. Section baru ini adalah menentukan reviewernya atau editornya sesuai dengan bidang ilmunya gitu. Jadi nanti kalau ada beberapa bidang ilmu nanti diplot-plotkan untuk reviewer atau editor ini khusus melakukan editor untuk bidang ilmu microfinance aja mungkin ya. Kemudian editor lain untuk manajemen atau akuntansi. Nah, itu nanti di section review. Kemudian juga bisa melakukan edit template email. Ketika ada assign ya atau revisi ke author itu ada template yang perlu di-setting ya, template emailnya. Nah, nanti template email itu akan terkirim ke author atau reviewer atau yang lain. Kemudian ada juga editor in chief. Nah, sebenarnya kalau tugas-tugas editor in chief ini yang pertama itu memastikan ya atau menjamin ketercukupan naskah. Kemudian juga menjamin kesesuaian naskah dengan scope and fokus serta juga standar mutu jurnal lainnya lah. Kemudian menyeleksi dan menentukan editor. Kemudian juga menentukan kebijakan pengembangan jurnal bersama editor. Kemudian juga mempromosikan jurnal ke teman-teman, kolega sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Editor. Jadi di bawahnya jurnal manager nanti ada editor. Nah, editor ini fungsinya sebagai pengawas seluruh proses review, editing maupun publishing. Kemudian yang kedua di dalam proses editor ini, editor juga dapat memberi assign penugasan submission kepada session editor ya. Jadi setelah ada author setelah submit jurnalnya, kemudian editor ini melakukan assign penugasan ke section editor. Kemudian dari section editor ini dia mengawal proses review dan editing yang dilakukan oleh reviewer maupun editor. Kemudian editor ini juga dapat membuat atau menerbitkan isu ya, isu-isu terkini mungkin yang perlu dibahas saat ini apa, nah itu bisa diterbitkan. Kemudian melanjutkan penjadwalan penerbitan, termasuk menyusun table of content juga. Tetapi dari beberapa user role tadi ya, seperti in-chief editor, kemudian editor, kemudian ada section editor, itu kalau memang pengelola jurnalnya itu orangnya nggak banyak gitu ya, itu bisa dilakukan satu orang, tetapi dia bisa berperan berbagai macam-macam peran, termasuk di dalamnya ada dijadikan editor, juga sebagai section editor, juga sebagai journal manager, itu bisa. Tetapi secara rule-nya, secara baiknya sih kalau orang-orangnya banyak gitu ya, pengelolanya banyak, bisa dilakukan oleh masing-masing. Nah, ini section editor. Section editor ini sama ya tadi ya, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika ada jurnal yang disubmit, kemudian di editor ini melakukan assign ke section editor. Dan section editor ini melakukan pengawasan di dalam edit naskahnya, kemudian juga review dari reviewernya juga. Nah, itu diawasi terus sampai proses diterima atau enggak naskah tersebut. Kemudian setelah dirasa cukup, sudah dilakukan beberapa revisi, kemudian naskah sudah diterima, maka setelah itu dilakukan assign ke copy editor ataupun layout editor. Copy editor ini tugasnya sebagai ini ya, mengecek apakah tata bahasa yang sudah digunakan itu sudah baku atau belum, kemudian dipastikan semua nggak ada kata-kata yang ambigu mungkin ya. Nah, ini dilakukan oleh copy editor. Nah, ini sebelum terbit ya, naskah sudah diterima tapi masih dalam proses copy editor.
Tetapi fungsi copy editor ini juga bisa dilakukan ya, seperti tadi ya. Kalau pengelolaannya hanya sedikit, bisa dilakukan semuanya oleh editor. Kemudian reviewer. Jadi dari editor itu nanti desain naskah ini desain ke reviewer siapa gitu. Nah, kemudian dari reviewer ini akan melakukan review terhadap naskah itu. Adapun substansi naskah yang dilakukan review, yang pertama adalah apakah relevansi fokus naskah dengan ruang lingkup jurnal itu sudah sesuai atau enggak gitu ya. Jadi disesuaikan fokus and scope-nya. Apakah naskahnya sudah benar atau enggak. Kemudian adakah aspek kebaruan atau novelty ya di dalam naskah tersebut. Kemudian kontribusi penelitian pada naskah tersebut. Apakah ada gitu ya. Kemudian adakah aspek kesenjangan atau analisis gap terhadap penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Kemudian apakah metode riset yang digunakan itu sesuai atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian yang di-submit itu. Kemudian apakah kesimpulan didukung data-data dan hasil penelitian yang mencukupi dan menjawab tujuan riset atau tidak. Nah, ini role dari reviewer. Kemudian copy editor, tadi ya, memeriksa naskah dari sisi tata bahasa, kejelasan, juga memeriksa gaya penulisan dan bibliografi artikel. Autor ini nanti bisa melakukan registrasi secara online melalui website ya, kemudian dan mengirimkan naskahnya, jurnalnya ke jurnal kita, kemudian menyiapkan metadata. Autor juga dapat mengunggah file-file naskahnya, termasuk bahan-bahan pendukung lainnya. Kemudian autor juga bisa melacak, memantau perjalanan artikelnya, bisa tracking lah, mulai dari submission, review, copy editing, dan juga production. Nah ini coba saya praktekkan langsung ya mungkin ya. Nah, ini saya stop share screen dulu karena yang tadi khusus PPT. Share screen yang